Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Sebelum kita belajar hari ini, Bapak mau kita membuat suatu keyakinan kelas. Apa yang sudah kita yakini dan apa yang kita percaya bukan hanya dari Bapak, tapi dari kita semua, yang menjadikan sekolah kita menjadi tertib, aman, terkendali sesuai dengan keyakinan dari kita semua yang ada di kelas. Apa itu Pak keyakinan kelas? Peraturan kelas kah Pak? Bukan. Kalau peraturan kelas Bapak sendiri yang buat, kalian tidak ikut serta. Tapi kita di sini akan membuat keyakinan kelas kita sesuai dengan dari apa yang menjadi masukan dari anak-anak semua dan masukan dari Bapak. Contoh di SMP Tunagrahita di SLB Negeri Manggar ini, contoh Bapak membuat keyakinan kelas, guru dan siswa harus tetap bersemangat dan selalu tersenyum ketika belajar. Jadi tidak boleh merengut, tidak boleh marah-marah, contohnya seperti itu. Oke? Paham semua anak-anak? Oke. Sekarang sebelum nanti Bapak kita buat, ditulis di kertas keyakinan kelas apa yang kalian mau dia dari kelas kita, seperti yang Bapak contohkan tadi. Ditulis di kertas, lalu nanti ditempel. Sebelum ditempel ini dibacakan. Nanti ditempel untuk keyakinan kelas kita. Nanti baru diketik ulang, baru kita tempel di dinding kelas kita. Oke, semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang Pak, yang itu Pak besok dirubah, bisa kita rubah. Jadi keyakinan kelas itu kita buat, kita laksanakan. Kalau tidak sesuai, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kelas kita sama-sama. Oke? Oke, Bapak bagikan kertasnya. Ini lengket nih. Tulisnya di sini. Buat keyakinan kelas, yang keyakinan kelas ya. Nah, buat satu. Nah, Damar, keyakinan kelas kamu apa maunya Mar? Membersihkan kelas bersama-sama. Oh, membersihkan kelas bersama-sama. Setuju nggak semuanya? Setuju. Atau mau bersih pakai piket? Kita kan satu kelas ada 5 orang cuman. Mau sendiri-sendiri atau bersama-sama? Oke. Kalau Esa maunya apa Sa? Datang tidak terlambat. Datang tidak terlambat. Berarti kita semua datangnya tidak Terlambat. boleh. Kalau Yori apa mau Yori? Belajar saling tolong menolong. Oh, belajar saling tolong menolong. Kalau ada yang kawan yang susah, dibantu. Dibantu dalam artian bukan dicontekin ya, tetapi ditolong, diajarin kawannya yang tidak ngerti sampai jadi ngerti. Belajar apa Gi? Belajar saling menolong. Belajar saling menolong juga boleh. Kalau Arya apa ya? Belajar saling menolong juga. Apa yang lain? Boleh meminjam barang teman. Nah, boleh nggak kalau misalnya Boleh. kawan mau minjem pena sama Arya? Boleh. Boleh. Zaki, kalau bawa makanan mau dibagi apa makan sendirian? Mau berbagi. Nah, itu semua keyakinan kelas kita. Jadi kalian buat di kertas yang sudah Bapak beri. Nanti kita tempel, lalu kita bacakan apa-apa saja yang menjadi keyakinan kelas kita. Ayo silakan ditulis. Ya, sudah ditulis? Oke. Kalau apa yang kalian mau dan apa yang kalian inginkan sebagai keyakinan kelas di kelas kita sudah ditulis. Sekarang Bapak pengen lihat maju satu persatu, lalu bacakan di depan kelas apa yang kalian inginkan menjadi keyakinan kelas kita. Dimulai dari Damar dulu. Damar, silakan maju. Bacakan di teman-teman. Saya ingin kelas kita kelas bersama-sama. Jadi maksudnya apa? Saya membersihkan kelas semuanya. Ya, semuanya.
tidak ada piket, tidak ada piket sendiri-sendiri. Jadi semuanya piket setiap hari bersama-sama. Contoh, Damar menyapu, Esa bantu membersihkan, mengelap meja, Yori juga demikian, mengangkat kursi, kemudian Zaki nanti menurunkan kursi, kemudian Arya membuang sampah ke tong sampah. Oke, silakan Damar ditempel sini. Nah. Iya. Damar. Selanjutnya Ersa, buat namanya Sa. Dapat. Dah. Kamu Ersa, Janda. coba apa yang Ersa mau dari keyakinan kelas kita? Apa yang Ersa inginkan? Datang terlambat. Datang tidak Terlambat. Datang tidak terlambat. Kalau tidak mau terlambat berarti tidur malamnya harus cepat. Tidak boleh bergadang. Nonton film jangan malam-malam. Bagus. Datang tidak terlambat. Itu berarti seluruh siswa dan guru datang tidak boleh terlambat. Oke, Ersa, silakan ditempel Ersa. Bagus. Untuk Zaki. Untuk Zaki. Yori. Yori. Yori apa Yor? Jadi keyakinan kelas kamu? Belajar saling tolong menolong. Belajar saling tolong menolong. Maksudnya apa ini? Tolong menolong. Kalau teman tidak ngerti, maka yang ngerti Bantu. kembali diajarkan. Contoh Zaki tidak paham matematika, Yori paham, berarti Zaki minta tolong ajarin sama Yori. Ingat, membantu dalam belajar bukan berarti dikasih contek. Nah, tidak boleh misinya nyontek, tetapi diajarkan cara untuk mengerjakan. Mengerjakannya tetap sendiri. Oke, terima kasih Yori. Silakan tempel. Itu. Mana? Boleh di sini. Wih, lagi. Zaki, sini Zaki. Apa jadi keyakinan Kak Zaki? Berbagi makanan. Bagus. Jadi kalau kita punya makanan, boleh tidak kita makan sendiri-sendiri? Tidak boleh. Kenapa? Ada teman yang tidak makan, maka selayaknya kita saling berbagi. Bagus Zaki, itu yang kita contohkan. Seperti kemarin ulang tahun Zaki makan jajannya berbagi, nyicipin dikit sama dikit, banyak sama banyak. Jadi saling merasakan. Tidak boleh kawan dibiarin tidak makan. Oke, sip. Oke, tempel Zaki. Terakhir, Arya. Apa lagi ya? Oke. Ini ya. Nah, Arya apa keyakinan kelasnya? Arya pengennya seperti apa? Boleh meminjam. Minjam apa itu? Barang. Contohnya apa? Apa contoh kita meminjam barang? Boleh minjam barang? Boleh tidak kita minjam barang? Boleh. Contoh, Zaki tidak bawa pena. Kemudian apa yang harus dilakukan? Minjam. Yang tidak bawa pena meminjam kepada temannya. Temannya yang punya harus meminjamkan kalau ada yang berlebih. Oke kan? Seperti itu. Jadi kita harus saling tolong menolong kembali lagi. Oke Arya, silakan ditempel. Oke. Sebelum lanjut, nanti kita lanjutkan kembali itu nanti lah kayak gitu dan apa. Sebelum lanjut lagi kita buat keyakinan kelas kita. Coba kalian pikir lagi apa yang kalian inginkan. Karena nanti ini setelah ini ditempel, nanti Bapak tulis, Bapak ketik ulang, lalu nanti Bapak tempel ke dinding kelas. Jadi kalian bisa baca.
Apa saja yang menjadi keyakinan kelas kita? Salah satunya membersihkan kelas bersama-sama, datang tidak terlambat, belajar saling tolong-menolong, berbagi makanan, meminjamkan barang. Kemudian kalau dari Bapak, keyakinan kelas dari Bapak berharap kelas kita, murid dan guru belajar harus semangat dan harus selalu bahagia. Kalau kita belajar semangat dan bahagia, kita akan mendapat ilmu yang diperoleh dari sekolah. Oke, itu saja keyakinan kelas yang kita buat. Nanti keyakinan kelas kita ini akan Bapak tulis, lalu Bapak tempel di dinding. Kalau misalkan ada yang mau dirubah, Pak, saya sudah setuju Pak, makanannya berbagi, bawanya cuma sedikit, besok bawa makanan masing-masing. Nanti kita musyawarah lagi, bisa kita rubah keyakinan kelas kita. Oke anak-anak semuanya? Oke. Bapak tutup diskusi untuk menentukan keyakinan kelas kita pada kali ini. Semoga besok kita belajar dengan semangat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Perkenalkan saya Andi Prabowo dari calon guru penggerak angkatan 4 Belitung Timur. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai budaya positif pada modul 1.4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana budaya positif itu dibangun dan dikorelasikan dalam pembelajaran di lingkungan sekolah sehingga terbentuknya budaya yang mengakar kepada siswa-siswi kita di sekolah. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwasanya budaya positif itu adalah hanya berpikir positif, melainkan hal-hal yang kita lakukan di sekolah selama ini ternyata bertentangan dengan budaya positif itu sendiri. Bagaimana penjelasan dan apa saja yang ada di dalam budaya positif, saya akan menjelaskan lebih detail di penjelasan saya berikut ini. Budaya positif. Budaya positif itu poin-poin penting dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita memandang belajar itu dan bagaimana kita berpikir bahwasanya belajar itu apakah suatu kewajiban ataukah suatu paksaan. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah bagaimana kita memandang segala sesuatu hal yang berhubungan dengan prinsip itu adalah dipandang sebagai hal yang positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi, serta pengalaman dalam pembelajaran. Perubahan paradigma yaitu bagaimana kita memandang suatu stimulus respon versus teori kontrol. Hal yang bertolak belakang di dalamnya mengenai apa yang biasa kita lakukan, sedangkan teori kontrol adalah hal-hal yang
lebih positif, di mana sesuatu hal dipandang dari segi yang berbeda, tidak hanya dari segi kita berpendapat, melainkan menerima pendapat dari orang lain. Pada hal-hal positif pada teori kontrol, yaitu perubahan paradigma ini adalah bagaimana kita menjelaskan disiplin itu akan menciptakan suatu lingkungan yang positif, aman dan nyaman, serta untuk menciptakan murid yang mampu berpikir serta bertindak dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ditekankan adalah menciptakan mereka dengan cara yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Hal tersebut menciptakan budaya yang positif. Jika lingkungannya sudah terbentuk dengan positif, serta muridnya terbentuk dengan positif, maka hal tersebut akan menjadi membudaya kepada siswa itu sendiri. Jika sudah membudaya, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik di sekolah. Kemudian, apakah kita bisa mengontrol orang lain? Pertanyaan ini adalah bagaimana, apakah kita mampu untuk mengontrol orang lain? Jika kita mampu mengontrol orang lain, seperti apa? Saya akan menganalogikan seperti ini. Perubahan paradigma itu diibaratkan adalah seseorang untuk menggenggam sebuah benda, di mana ketika saya menuliskan secari kertas, benda tersebut namanya sesuatu A, lalu saya genggam, lalu ketika orang lain meminta untuk saya membukakan tangan saya, maka ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, saya akan membukakan secara ikhlas, atau yang kedua, dengan paksaan, jika sekuat tenaga saya akan menahannya, maka apa yang saya genggam itu tidak akan terlepas. Karena apa yang kita pikirkan, apakah kita akan berpikir secara ikhlas ataupun kita diminta secara ikhlas ataupun diminta dengan secara paksa, sama-sama terbuka namun caranya yang berbeda. Sini kita akan lihat bagaimana perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Perbedaannya adalah stimulus respon itu lebih mementingkan kebutuhan yang sama, sedangkan teori kontrol itu berpikiran bahwasanya kebutuhan kita itu semuanya berbeda-beda. Stimulus respon menjelaskan bahwasanya semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol menjelaskan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu pada stimulus respon. Kemudian jika pada teori kontrol, kita akan berpikir bahwa kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, yaitu sangat berbeda sekali. Karena yang satu ingin menyamakan persepsi, sedangkan yang satunya lagi berpandangan bahwasanya setiap orang itu berbeda dalam memandang sesuatu halnya. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pada stimulus respon juga orang lain bisa mengontrol, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak berhak untuk mengontrol diri Anda. Kemudian pada stimulus respon, kita bisa melihat bahwasanya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon juga dijelaskan bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol menjelaskan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir pada stimulus respon menjelaskan hanya ada dua, menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol berpikiran bahwasanya pilihan itu adalah menang dan menang. Ini suatu hal yang mungkin sangat membingungkan, bahwa saya menang dan menang, tetapi dalam teori stimulus respon apabila kalah ya kalah dan apabila menang ya menang. Tapi teori kontrol menganggap bahwasanya semua orang itu menjadi seorang pemenang, tidak ada yang kalah. Selanjutnya, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jika berkaca pada menurut pendapat Stephen R. Covey,
pada 1991 mengatakan bahwasanya bila ingin merubah dilakukan secara perlahan-lahan, ubahlah sikap atau perilaku. Namun jika ingin memperbaiki cara, maka kita harus merubah kerangka acuan kita. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah disiplin lawan hukuman. Sering kita berpikir bahwasanya menegakkan disiplin sama dengan menindak dengan hukuman. Kadang kita juga berpikir bahwasanya disiplin itu adalah suatu hukuman dan hukuman itu untuk menciptakan suatu disiplin. Namun ternyata disiplin dengan hukuman itu berbeda. Selanjutnya, disiplin di sini terbagi berdasarkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan disiplin diri yang dapat mengontrol, menguasai untuk bertindak serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif juga berlaku untuk semua warga sekolah agar tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Di sini pada disiplin dan hukuman terdapat beberapa perbedaan yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, disiplin itu memberikan murid alternatif positif, sedangkan hukuman memberitahu murid apa yang tidak boleh dilakukan tanpa menjelaskan alasannya. Kemudian, pada disiplin teratur, berkelanjutan, konsisten, dan bertekad pada proses, berorientasi pada instruksi, sedangkan pada hukuman terjadi hanya ketika seorang murid kedapatan melakukan kesalahan atau mengalami masalah. Ini adalah tindakan terencana yang bertujuan membuat murid-murid merasa malu atau bahkan terhina. Selanjutnya, pada disiplin, ucapan terima kasih dan penghargaan atas upaya dan perilaku yang baik. Sedangkan hukuman hanya bereaksi kasar terhadap perilaku yang buruk. Pada disiplin, memperhatikan sudut pandang murid, mengikuti aturan karena mereka membahas dan menyepakatinya. Sedangkan pada hukuman, tidak pernah atau jarang mendengarkan murid itu mengikuti aturan karena mereka diancam atau disuap. Konsisten memiliki panduan yang tegas, itu terdapat pada disiplin. Selamat datang kepada Ibu Ana. Kemudian pada hukuman yaitu mengontrol dan mempermalukan serta menertawakan. Jika pada posisi disiplin positif menghormati murid, sedangkan pada hukuman itu berdampak negatif dan tidak sopan terhadap murid. Disiplin juga dilakukan tanpa kekerasan fisik ataupun verbal. Di sini tidak ada untuk melakukan suatu tindakan fisik dengan pukulan ataupun dengan melakukan perundungan dengan menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan. Sedangkan untuk hukuman sendiri dilakukan dengan ada yang dilakukan kekerasan fisik, bahkan dilakukan dengan secara verbal, atau bahkan ada yang dilakukan dengan menggunakan perundungan dan agresif kepada murid. Selanjutnya, disiplin juga memberikan konsekuensi yang logis yang terkait langsung dengan sebanding dengan perilaku yang buruk yang ditampilkan oleh murid. Sedangkan pada hukuman memberikan konsekuensi yang tidak terkait, mengajarkan murid untuk memahami alasan, aturan, dan disiplin sehingga mereka menginternalisasi dan mengikuti secara tidak sadar. Itu dilakukan pada hal yang disiplin. Kemudian pada hukuman, hanya mengajarkan murid untuk secara pasif mengikuti aturan karena takut dihukum, tidak ada pemahaman mengapa satu perilaku diizinkan dan yang lainnya tidak. Disiplin memahami kapasitas, kebutuhan, dan tahap perkembangan anak, sedangkan hukuman tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak, tidak memperhitungkan kapasitas murid dan kebutuhan mereka. Mengajarkan murid tentang disiplin diri, sedangkan pada hukuman membutuhkan orang dewasa untuk menegakkan disiplin, mengajarkan murid untuk berperilaku baik,
hanya ketika mereka beresiko tertangkap basah jika tidak melakukannya. Yang terakhir adalah disiplin, ditekankan, mendengarkan, dan membuat model. Sedangkan pada hukuman terus-menerus menegur siswa yang melakukan kesalahan, kepelanggaran, hanya akan menyebabkan mereka mengabaikan dan tidak mendengar pendidik. Nah, disiplin yang seperti apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Mungkin di saat penjelasan seperti ini adalah seperti apa sih disiplin yang dilakukan oleh kita sebagai guru anak berkebutuhan khusus? Apakah sama ya disiplin yang dilakukan dengan guru-guru yang dilakukan di sekolah reguler pada umumnya? Apakah yang sudah dilakukan selama ini merupakan bentuk disiplin atau bentuk hukuman? Seringkali kita mungkin sebagai guru di sekolah luar biasa yang berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, kita berpikir apakah yang kita lakukan ini suatu disiplin atau berbentuk suatu hukuman. Disiplin lawan hukuman. Di sini jelaskan bahwasanya tujuan akhir dari disiplin ialah agar siswa memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas apa yang telah mereka pilih, serta menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Sedangkan hukuman adalah membuat efek jera sehingga orang lain tidak melakukan apa yang dilarang. Jadi disiplin itu tidak sama dengan hukuman, serta hukuman itu sendiri tidaklah sama dengan disiplin. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Saya ambil contoh ketika masuk ke dalam motivasi. Di sini ada beberapa contoh, seperti Arman selalu menyapu halaman tanpa disuruh karena lingkungan yang bersih akan membuat nyaman, baik saat bermain maupun belajar. Bu Titi adalah guru favorit Doni. Setiap tugas yang diberikan Bu Titi selalu dikumpulkan tepat waktu, berbeda dengan tugas dari guru lainnya. Doni terlambat mengumpulkan dan bahkan tidak mengerjakan. Dan contoh yang ketiga adalah Susan belajar dengan giat agar nilai ulangannya bagus untuk mendapat pujian dari Bapak atau Ibu guru. Berikut ini adalah contoh-contoh dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Poin yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang sering dikatakan kita membuat peraturan kelas, padahal pada hakikatnya peraturan kelas yang kita buat adalah aturan-aturan yang mengikat kepada siswa kita, yaitu biasanya guru sendiri yang membuat untuk mendisiplinkan siswa. Padahal keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh warga kelas itu sendiri, sedangkan peraturan kelas cenderung dibuat oleh guru, ditetapkan oleh guru, dan dilakukan oleh siswa. Tidak ada keikutsertaan siswa dalam menentukan suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini dijelaskan bahwasanya nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam memotivasi secara intrinsik. Murid akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke. Selanjutnya di sini akan dijelaskan bahwasanya pola itu terbentuk, budaya positif itu diikuti dengan lingkungan positif, diawali dari sebuah peraturan kelas. Peraturan kelas ini dirubah menjadi suatu keyakinan kelas sehingga lingkungan dan pola pikir dari setiap warga kelas itu menjadi positif, sehingga apa yang dilakukan, apa yang disepakati itu membentuk budaya yang positif sesuai dengan apa yang sudah diyakini oleh warga kelas tersebut.
Contoh, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa sih kita tidak buat peraturan saja? Karena di sekolah juga sudah ada peraturan sekolah. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Hal ini berkaca adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembalikan kepada keyakinan-keyakinan kita untuk menggerakkan seseorang. Kenapa sih kita harus memakai helm ataupun bagaimana? Kenapa kita harus mengikuti peraturan 3M dan mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Hal-hal ini merupakan suatu kesadaran diri yang harus ditanamkan kepada diri sendiri dalam menciptakan budaya yang positif. Jadi semakin orang ditekankan dengan suatu peraturan, maka orang tersebut akan semakin melawan, bahkan cenderung akan peraturan itu istilahnya banyak orang diplesetkan bahwasanya aturan dibuat untuk dilanggar, tetapi keyakinan itu dibuat untuk disepakati. Jadi untuk itulah keyakinan kelas itu lebih positif ketimbang kita menamakannya dengan suatu peraturan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih konkret. Sedangkan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, lalu keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Di sini dibuat bahwasanya keyakinan kelas itu dibuat tidak hanya berbentuk 100 peraturan yang harus dihafal oleh siswa, tetapi lebih simpel dan ringan sehingga siswa itu juga hafal dan tahu apa sih yang sudah disepakati, apa sih yang sudah diyakini dalam suatu kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya di sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, tidak memberatkan dan tidak ada yang dipaksa. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut dengan kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidaklah kaku dan bisa dirubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan kelas itu sendiri. Apakah sudah tidak sesuai ataupun sudah sesuai ataupun tidak. Kemudian selanjutnya, peraturan. Di sini peraturan berbeda dengan keyakinan kelas, nilai, kebajikan yang dituju. Peraturan itu selalu contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Melainkan kalau keyakinan kelas, mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan suatu tanggung jawab, bukan suatu paksaan yang harus dipaksa bahwasanya buku itu harus kembali ke tempatnya. Tetapi yang harus ditanamkan adalah rasa tanggung jawab. Kemudian selanjutnya di sini dilarang mengganggu orang lain. Pada keyakinan kelas, mengganggu orang lain ini, dilarang mengganggu orang lain ini, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Selanjutnya dalam peraturan dilarang melakukan kekerasan. Di sini disebutkan bahwasanya dilarang melakukan kekerasan adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Jika dalam penggunaan narkoba, itu apa sih nilai atau kebajikan yang dituju? Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Jika seseorang menggunakan narkoba, maka yang akan berefek adalah pada kesehatan orang tersebut. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di sini nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain serta kesabaran. Menggunakan masker, nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan, serta jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan ataupun keamanan.
Suatu hukuman berhadapan dengan suatu konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan sesuatu yang harus terjadi. Ini terjadi pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi itu berbeda. Kita ambil contoh, anak membenci kedisiplinan, sedangkan anak akan menghargai suatu kedisiplinan. Begitu juga seperti mendorong anak menyakiti diri sendiri, pada konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, ada beberapa contoh yang dilakukan. Contoh adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah selama sebanyak 100 kali di buku catatan. Ini adalah berbentuk hukuman. Salah satu contohnya ini adalah hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, saya ambil contoh di sini adalah mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Dia mencoret tugas teman, konsekuensinya adalah dia harus mengganti kertas yang dia coret milik temannya tersebut. Itu suatu konsekuensi. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini terdiri atas kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia terdiri atas cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang di sini dikatakan bahwasanya kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk diterima. Seringkali murid yang sering mengganggu temannya karena ia mendapatkan perhatian. Terkadang kita beranggapan murid itu nakal, padahal murid tersebut ingin mencari perhatian kita, menarik perhatian kita agar lebih diperhatikan. Kemudian yang kedua, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Murid yang ingin diakui dan dihormati menunjukkan murid tersebut membutuhkan penguasaan. Ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Murid yang butuh kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka hanya bergerak, mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba sesuatu, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru serta menarik. Poin yang keempat adalah kesenangan. Jadi murid yang butuh banyak kesenangan adalah murid yang kebutuhan kesenangannya tinggi. Biasanya dia ingin menikmati apa yang ia lakukan, mengerjakan apa yang dia senangi, suka dengan permainan, suka mengambil sesuatu, suka bergurau, suka melucu, dan apa saja yang dianggap menyenangkan. Bahkan saat bertingkah laku buruk pun bagi dia itu sangat menyenangkan. Jadi ada seseorang siswa itu yang poinnya adalah membutuhkan suatu rasa kesenangan. Di sini ada beberapa contoh. Beberapa contoh di sini akan saya ambil salah satu contohnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam kasus ini contohnya adalah apabila Doni menjawab bahwa alasan di sini akan saya contohkan, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulangan salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Ibu Ambar menghadapi situasi tersebut, apa yang dilakukan menurut Anda? Jika jawabannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, adalah bahwasanya Doni itu mengambil makanan temannya karena lapar dan dia tidak dibekalkan oleh orang tuanya bekal, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan jika kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang, apa yang dilakukan Doni itu hanya untuk mencari perhatian orang lain terhadap dirinya.
Sedangkan jika itu kebebasan, dia merasa apa yang dilakukannya itu adalah suatu kebebasan. Dia merasa bosan sehingga dia melakukan sesuatu hal yang dia anggap itu sesuatu hal yang menyenangkan. Sedangkan untuk kesenangan yaitu jika itu adalah kebutuhan kesenangan, jadi Doni itu melakukannya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri tanpa adanya beban untuk mengatakan bahwasanya dia bersalah. Kemudian selanjutnya penguasaan. Pada poin penguasaan ini Doni merasa hebat karena dia bisa menaklukkan temannya dan dia disegani dan ditakuti oleh teman-temannya. Di sini ada poin-poin bahwasanya yang terakhir ada yang keenam adalah posisi kontrol. Pada posisi kontrol terdiri atas beberapa hal. Yang pertama adalah sebagai guru itu sebagai penghukum, guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian guru itu sebagai teman, selanjutnya guru itu sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah guru itu sebagai manajer. Apa yang biasa ibu atau bapak guru lakukan selama ini? Apakah biasa sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemonitor, atau sebagai manajer? Hal yang paling terbaik adalah dilakukan bahwasanya kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, bahwasanya kita tidak hanya bisa sebagai penghukum, tetapi kita bisa memanajerial murid kita dan mampu mengatur serta mengkondisikan apa yang dibutuhkan oleh murid kita itu sendiri. Poin selanjutnya yang ketujuh adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi itu ialah bagaimana kita menebus suatu kesalahan kita, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, serta fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Selanjutnya, restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada suatu kelompoknya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri atas 3 bagian, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, serta menanyakan suatu keyakinan. Demikian penjelasan dari saya mengenai budaya positif yang ditanamkan kepada siswa kita. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mendengar ataupun berbagi dengan pengalaman dari ibu bapak guru semuanya, bagaimana, apakah ada yang ditanyakan ataupun ada yang ingin dibagikan ataupun disanggah ataupun kita saling berbagi di sini mengenai budaya positif.
Ya, silakan kepada Bu Asrina. Mungkin video Halo, ini ya. Oke. apakah terdengar? Ya, terdengar, sangat terdengar, Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk pemaparan materi tentang budaya positif pada kesempatan webinar sore hari ini. Di sini saya berbagi juga, boleh ingin bertanya sedikit juga tidak apa-apa ya, Bapak Andi Prabowo. Iya, Ibu. Silakan. Ya. Jadi yang saya ingin membagikan pengalaman terkait disiplin dan hubungan disiplin dan hukuman seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu berdasarkan pengalaman pribadi saya selama mengajar, khususnya saya mengajar yaitu di bidang sekolah luar biasa anak berkebutuhan khusus, di mana saya menerapkan sistem disiplin dan hukuman itu berbanding lurus dalam pelaksanaannya, di mana ketika saya memberikan hukuman, misalnya anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa diberikan satu kali perintah, satu kali statement atau satu kali nasihat, maka dia akan mengerti. Jadi akan kita berikan suatu nasihat berupa baik itu bagian disiplin itu berulang-ulang, tidak bisa sekali mengerti dan dilakukan, itu tidak bisa terlaksana atau tidak bisa sepenuhnya dimengerti oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Cuman di sini saya itu menetapkan juga hukuman. Jadi ketika anak memukul, saya menerapkan suatu hukuman, di mana hukumannya diri di kelas selama 5-10 menit. Kemudian di disiplinnya saya juga meminta anak agar mengakui kesalahannya di depan teman-teman sekelasnya dan meminta maaf terhadap khususnya kepada anak yang telah dipukulnya. Cuman saya ingin bertanya di sini, Pak, bagaimana menurut sepemahaman Bapak deh, atau solusinya? Apakah tidak dampak negatif ketika saya menerapkan hukuman terlebih dahulu kepada anak, baru diikuti dengan disiplinnya, atau tidak boleh dijalankan hukuman hanya disiplinnya saja. Soalnya ketika saya menerapkan hanya disiplinnya, anak berkebutuhan khususnya itu tidak menggubris akan perintah itu, seperti itu. Jadi saya ingin bertanya, contoh realnya sepemahaman Bapak, bagaimana penerapan antara disiplin dan hukuman itu, baiknya seperti apa, kiat-kiatnya untuk kita sebagai sama-sama pendidik, bagaimana cara pelaksanaannya di kelas dalam ruang lingkup murid-murid kita yang kita ketanganin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada webinar. Saya mohon kepada teman-teman lain yang ingin menambahkan juga saya persilahkan, saya kembalikan kepada moderator Bapak Andi Prabowo. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih kepada Ibu Astrina yang sudah memberikan umpan balik sangat baik sekali. Oke, sebelumnya saya akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan saya sesama guru Ibu Asrina Tampu Bolon yang telah memberikan share pengalaman serta feedback yang sangat membangun. Di situ bahwasanya dijelaskan bahwasanya guru untuk anak berkebutuhan khusus itu harus balance
antara apa yang dia lakukan harus mendapatkan namanya reinforcement, ataupun istilahnya adalah bagaimana kita cara untuk menguatkannya. Secara pendidikan kita seringkali pendidikan luar biasa ini berhadapan dengan namanya perbedaan di antara cara mengajar anak-anak di sekolah reguler. Itu istilahnya adalah bagaimana kita menanggapnya secara diferensiasi. Jika pada kasus di sekolah luar biasa ini, seringkali kita melakukannya itu menggunakan teknik yang namanya teknik behavior. Teknik behavior yang dilakukan oleh Bu Asrina itu termasuk dalam namanya teknik behavior, bahwasanya kita melakukan ataupun merubah perilaku seorang anak itu dengan melakukan cara merubah konsep perilakunya secara kebiasaan atau pembiasaan. Hal itu memang sering bertentangan jika pada penjelasan ini adalah kita bagaimana kita berperilaku positif kepada anak dengan menampilkan cara positif, berpikirnya positif, kemudian segala sesuatu halnya harus tidak boleh dengan hukuman. Di sini saya juga memposisikan diri sebagai guru SLB, bahwasanya apa yang dilakukan kita di sini tidak bisa dikatakan bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah suatu hukuman yang negatif. Karena apa yang kita hadapi adalah anak-anak yang mengalami kehususan, yaitu bermasalah pada inteligensinya. Kita memberikan hukuman itu bukan untuk menyakiti. Karena dalam satu konsep di sini, anak yang kita hadapi adalah anak dengan masalah inteligensi. Jika kita tidak bisa menyampaikannya dengan kata-kata, hal itu karena anak itu tidak mampu memahami bahasa ataupun konsep yang kita sampaikan, yaitu berupa ujaran larangan ataupun bukan larangan. Sehingga hukuman yang kita lakukan itu adalah sebenarnya bukan hukuman, merupakan suatu ketegasan bahwasanya tidak boleh itu merupakan suatu bahasa yang singkat, padat dan jelas, melainkan kita membuatnya untuk anak umum dengan kata-kata yang lebih panjang, melainkan tidak dipahami oleh mereka. Saya ambil contoh saja siswa yang Down syndrome, IQ-nya misalkan di bawah dari 40, tidak bisa berbicara, bagaimana kita misalkan dia melakukan suatu kenakalan ataupun kesalahan, yaitu melakukan dengan ketegasan. Jika tidak dilakukan dengan ketegasan, maka apa yang kita harapkan positif pada anak tersebut tidak akan tumbuh. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Asrina itu sudah sangat tepat sekali, dan Bu Asrina sangat luar biasa memahami konsep bahwasanya pendidikan luar biasa itu membutuhkan namanya istilahnya pengaturan kondisi behavior dengan melakukan ketegasan. Jadi pada intinya adalah apa yang dilakukan Bu Asrina bukan merupakan suatu hukuman, kalau menurut saya itu merupakan suatu ketegasan. Sehingga apa yang dilakukan kita sebagai guru dimengerti oleh anak dengan kata-kata yang lugas dan tegas, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada umpan balik dari rekan-rekan yang lain. Untuk Bu Ambar mungkin ada ini sharing pendapat, atau dari yang lainnya Bu Ana ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Bu Ambar sedikit bercerita bagaimana dalam menerapkan budaya positifnya. Apakah sudah ada penerapan budaya positif selama ini, atau masih menggunakan hukuman sebagai hal untuk mendisiplinkan siswa. Untuk yang lain mungkin kepada Bu Widya saya kasih kesempatan, mungkin ada yang diutarakan mengenai tentang budaya positif. Ya, mungkin selebihnya
Tidak ada mungkin. Saya mungkin saya akhiri pada sesi kali ini. Bahwasanya oke, di sini ada di kolom chat. Terima kasih kepada Bu Yuni sudah menanyakan apakah ketegasan tersebut mempunyai efek jera atau nilai positif bagi anak didik. Baik, saya akan menjawab. Terima kasih kepada Bu Yuni di antara kesibukan waktunya masih bisa mengikuti ya, sesi webinar ini. Di sini Ibu, saya akan menegaskan bahwasanya ketegasan tersebut apakah memiliki efek jera atau nilai positif bagi anak didik. Jadi di sini Bu, pada saat kita menerapkan budaya positif ini adalah kita berharap anak kita itu terhindar dari istilah namanya body fisik ataupun kekerasan pada fisik anak. Dalam artian di sini adalah di luar dari nalar kita, biru, meninggalkan luka ataupun bekas, kemudian adanya perundungan yang sehingga anak itu tidak mau sekolah lagi. Jadi ketegasan di sini dalam artian bukan seperti itu. Ketegasan di sini adalah bagaimana jika pada sekolah luar biasa, jika sudah kita mengatakan tidak, justru anaknya yang akan menyakiti diri mereka sendiri. Jadi kalau kita sudah tegas mengatakan tidak, kita harus menguatkan hati untuk mengatakan bahwa kalau tidak ya tidak. Kemudian kalau misalkan efek jera atau nilai positif bagi anak, efek jeranya semakin kita tegas dalam menghadapi anak, khususnya anak luar biasa, maka efek jeranya anak itu tidak akan berani untuk melakukan tantrum ataupun untuk menyakiti diri sendiri. Karena kalau di anak berkebutuhan khusus, jika kita tidak tegas, biasanya anak akan menyakiti diri mereka sendiri, lalu pada ujung-ujungnya, kalau kita tidak kuat, kita akan mengikuti alur mereka, dan pada akhirnya disiplin tidak terbentuk, dan anak tidak akan jera, lalu anak akan suka-suka hati. Padahal hakikatnya kita itu membentuk anak yang berpositif thinking. Sedangkan kita juga mindsetnya adalah guru harus berpikir secara positif. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Yuni. Mungkin ada yang lain? Masih ada yang ingin berbagi? Terima kasih atas partisipasinya Ibu Yuni. Saya harap apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi kita sendiri. Terlebih sebenarnya di sini terdapat tantangan bahwasanya apa yang digalakkan oleh pemerintah untuk melakukan suatu perubahan dalam pembelajaran itu merupakan suatu tantangan bagi kita di pendidik anak-anak berkebutuhan khusus, bahwasanya apa yang kita hadapi terkadang berbeda dengan apa yang dihadapi guru-guru pada umumnya. Jika guru-guru pada umumnya dapat menjelaskan dengan kata-kata, kita butuh beribu cara untuk menyampaikan kepada anak kita bahwasanya apa hal yang baik dan benar itu seperti ini dan seperti itu. Saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan atas partisipasi dan waktunya. Di tengah kesibukannya, di antara ini waktu siangnya ada yang mengerjakan tugas-tugas yang lain. Saya berterima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Guru semuanya di sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang sudah dikorbankan. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri, semoga ilmu ini menjadi bermanfaat untuk saya khususnya dan bermanfaat untuk Ibu Bapak Guru semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.